Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denia Husna dari Prodi Statistika 2021. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk tugas ketiga dari mata kuliah basis data. Pertama-tama kita langsung saja klik database di sini, lalu connect to database. Pilih lokal, selanjutnya oke. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Passwordnya sesuai dengan yang kita buat ketika awal kita mendownload. Oke. Nah, di sini langsung kita bisa melakukan sintaks untuk membuat database. Sebelumnya kan kita tidak memiliki database nih. Kita untuk membuat database-nya dulu, kita menggunakan create database. Nah, saya akan membuat dengan nama sekolah. Oke, sekolah. Pilih koma. Lalu kita eksekusi. Nah, kalau udah ada tanda centang hijau di sini, berarti tandanya dia sudah berhasil. Selanjutnya, untuk membuat data, kita harus mengaktifkan dulu database-nya dengan use nama database-nya sekolah. Eksekusi, sudah berhasil. Nah, ini kita tahap untuk membuat tabel. Pertama, kita create table. Oke, create table dengan nama, misalnya saya akan membuat nama UAS math. Oke, kita eksekusi. Ini kenapa? A table must have at least one visible column. Coba kita create tabel math. Kok nggak bisa, kenapa ya? Kita membuat create. Oke, selanjutnya kita membuat tabel dengan create table UAS math. Di sini saya akan memasukkan atributnya, yaitu NIS, nomor induk siswa dengan tipe data integer. Selanjutnya nama, dan tipe data voucher dengan lebar misalnya 30. Selanjutnya saya akan masukkan misalnya jenis kelamin dengan tipe data enum. Di sini pilihannya itu kan perempuan dan juga laki-laki. Laki-laki. Oke, selanjutnya yang terakhir saya akan memasukkan nilainya dengan tipe data integer. Kurung tutup, lalu kita titik koma, selanjutnya kita eksekusi. Nah, berarti sudah berhasil ya, bercentang hijau. Selanjutnya kita untuk memastikan, kita bisa show data tables. Oke, untuk mengetahui apakah datanya sudah ada. Nah, di sini berarti tabelnya ini sudah ada ya. Kita juga bisa melihat struktur data dengan struktur tabelnya
dengan nama tabelnya yaitu UAS. Math di sini kita eksekusi dan ini hasilnya. Oke. Nah, di sini misalnya untuk melihat keseluruhan tabel, kita bisa select all dengan bintang from as eksekusi. Oh ya, di sini kan berarti kita harus memasukkan terlebih dahulu. Saya lupa, kita harus memasukkan di sini. Kita akan memasukkan datanya. Oke, masukkan datanya dengan cara insert into UAS Math sini dengan values-nya itu tadi kan kita ada name ya, misalnya name itu 13, 14, 62, 10, 21. Terus namanya misalnya Ayu, kita harus memakai ini tanda petik ya, namanya Ayu, terus jenis kelaminnya perempuan. Selanjutnya misalnya nilainya itu 85, kurung tutup, koma, kita tambahkan Eki di sini misalnya. Yang kedua misalnya namanya Bayu, terus di sini dia laki-laki, terus nilainya misalnya 9, 8, terus misalnya namanya Rachel, perempuan, nilainya 78 misal. Kita masukkan lagi, misalnya kita akan namanya Felix, misal namanya Felix, namanya laki-laki, terus dia mendapatkan nilai 98. Di sini Rizky laki dengan nilai misalnya 9 dan 2 misalnya. Oke, kita langsung saja titik koma, coba kita eksekusi. Nah, sudah berhasil ya, berarti kita langsung bisa nih kalau sudah memasukkan datanya, kita boleh select all from UAS Math untuk melihat keseluruhan data tabelnya. Nah, sudah berhasil ya, ini kita sudah berhasil membuat satu buah tabel. Selanjutnya dari tabel-tabel ini kita juga bisa, misalnya kita ingin melihat rata-rata dari nilai UAS matematikanya. Misal kita select lalu average dengan simbol AVG, lalu kita masukkan atributnya kan nilai, select average nilai from UAS Math. As sebagai rata nilai
nilai UAS gitu ya, nilai UAS. Oke, kita from UASmed kita eksekusi. Nah, didapatkan rata-rata daily nilai UASnya itu sama dengan 88,2. Nah, selanjutnya kita juga bisa di sini kita copy biar lebih mudah ya. Kita ingin melihat nilai tertinggi dari keseluruhan nilai, misalnya kita pakai max dari nilai sebagai nilai tertinggi. Kita eksekusi. Nah, didapatkan nilai tertingginya yaitu 98. Selanjutnya kita paste lagi, misal kita ingin melihat nilai terendah dengan min. Ininya kita ganti jadi nilai terendah UAS from tabel UASmed, kita eksekusi dan hasilnya ternyata yang terendah itu 78. Nah, dari sini kita juga bisa misalnya menggunakan kondisi di mana select, kita select all from UASmed, misalnya where misalnya seorang guru ingin memberikan hadiah untuk UASmed where si nilainya itu sama lebih besar dari 90 misal. Terus kita eksekusi dan hasilnya ada 2 orang nih yang nilainya tinggi, yaitu ada Felix dan juga Rizky. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan penggabungan atau menggabungkan 2 tabel. Bagaimana caranya? Di sini saya sudah membuat database latihan dengan beberapa tabel di dalamnya, yaitu siswa, pelajar, nilai, dan juga jurusan. Nah, untuk saya ini kan untuk 2 tabel, misalnya saya akan di sini kita coba select all from siswa. Oke, kita select, kita eksekusi. Sebelumnya kita harus mengaktifkan database-nya. Di sini kan namanya latihan. Oke, kita aktifkan dulu. Nah, sudah berhasil. Baru kita menseleksi semua data from tabel siswa. Nah, baru didapatkan ini di sini ada select all from siswa. Selanjutnya saya akan select all from misalnya jurusan. Oke, kita seleksi jurusan, di sini ada siswa. Nah, di sini kita bisa menggabungkannya dengan syarat memiliki satu atribut yang sama, di mana di siswa ini kan dia punya kode jurusan, terus di jurusan juga ada kan gitu, kode jurusan. Jadi, nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan sinteks select. Misalnya kita select all
from siswa. Kemudian kita inner join jurusan. Kita tuh sebenarnya kita punya dua cara pakai on atau enggak using. Coba di sini saya gunakan using biar lebih gampang. Itu saya masukkan kode jurusan. Oke, kita eksekusi. Nah, nih kita sudah didapatkan di sini ada kode jurusan, NIM, jenis kelamin dan juga jurusannya. Nah, misalnya kita ingin lebih spesifik kita bisa membuat tabelnya ini lebih spesifik. Kita ganti nih. Saya dari tabel siswa kita hanya membutuhkan NIS-nya saja, lalu dari tabel juga namanya. Terus untuk tabel jurusan kita hanya perlu jurusannya saja. Oke, kita eksekusi. Nah, didapatkan lebih ringkaskan sesuai dengan yang kita inginkan, ada NIS, nama, dan jurusan. Selanjutnya kita dengan menggunakan kondisi di sini bisa dengan kita langsung aja copy. Setelah di sini misalnya di mana misalnya kita ingin melihat mahasiswa yang memilih jurusan, ini kita jurusan yaitu adalah sel RPL. Jadi kita ingin melihat siswa-siswa yang mengambil jurusan RPL. Kita eksekusi. Nah, ternyata yang mengambil RPL itu ada Aris, Yuna, dan Fauzi. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba untuk bagaimana dengan menggabungkan 3 tabel. Oke, di sini. Oke, sebelumnya kan tadi untuk 2 tabel itu saya menggabungkan siswa dan juga nilai. Siswa dan juga jurusannya. Oke, di sini saya ingin melihat ini kan, coba kita select ya, biar ingat lagi. Kita select all from siswa. Di sini kita lihat. Nah, akan lihat ada NIS, nama, jenis kelamin, dan juga kode jurusan. Selanjutnya saya akan men-select nilai. Nilai ini ada kode pelajaran dan juga ada NIS. Coba kita pelajaran. Sorry. Pelajaran, di sini pelajaran. Kita eksekusi. Nah, ada. Jadi di sini idenya saya akan menggabungkan ketiga tabel ini dengan tujuan ingin melihat nilai-nilai dari pelajaran tertentu dari setiap mahasiswa gitu kan. Nah, misalnya di sini kita langsung aja select apa saja yang ingin kita masukkan misalnya. Nah, untuk lebih singkatnya kita bisa meringkasnya dengan S di sini untuk siswa. Kita ingin memasukkan NIS, selanjutnya S untuk nama. Terus kita masukkan
Misalnya untuk pelajaran kita simbolkan P, tabel pelajaran kita masukkan pelajarannya. Oke, dan juga N untuk nilai, kita masukkan nilai-nilainya. From, so kita from siswa sebagai has di sini, energin terhadap tadi kan siswa kita mau ke pelajarannya. Nilai siswa nilai ini as n, terus kita using tadi untuk siswa dan nilai kita pakai ini sih ya. Oke. Selanjutnya kita inner join lagi. Dengan pelajaran di sini sebagai P, itu kita using kode pelajaran. Oke, coba kita langsung aja eksekusi. Nah, didapatkan hasilnya. Jadi kita berhasil untuk menggabungkan ketika tabel ini menjadi satu dengan masing-masing fieldnya itu ada NIS, nama, pelajaran, dan nilai. Tuh. Selanjutnya misalnya kita menggunakan dengan kondisi tertentu. Oke, misal di sini kita langsung kita copy saja, lalu paste, dimana misal N untuk nilainya ini kita ingin melihat yang lebih besar dari misalnya KKN itu 75, maka kita langsung saja eksekusi dan hasilnya yang lulus misalnya itu ada Aris, Yesa, dan Dian karena mereka memiliki nilai lebih dari 75. Di sini ada mata pelajarannya dan juga NIS-nya. Oke. Nah, selanjutnya untuk kita bisa misalnya untuk menghapus data bisa menggunakan sintaks ataupun dengan langsung. Sebenarnya enakan langsung. Jadi di sini misalnya tadi saya sudah membuat yang tadi kan di sekolah, di sini ada tabelnya. Misalnya tadi kan saya sudah membuat UAS. Nah, di sini kita bisa menghapus tabelnya dengan klik kanan lalu kita drop table. Langsung saja kita drop now. Berhasil. Selanjutnya untuk menghapus database. Untuk menghapus database-nya di sini kita bisa klik kanan. Selanjutnya kita drop schema. Drop now. Oke, berhasil. Jadi mereka sudah terhapus dan kalau kita panggil mereka sudah tidak ada. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.